Halo semuanya, sobat pendengar podcast MPP kembali lagi di podcast MPP yang membahas seputar program studi manajemen pengaturan perjalanan kampus STP NHI Bandung. Nah, Betul banget. Dan tentu aja masih bersama kita berdua nih ya. Ada Rere dan... Karisa, Ya, betul banget nih. Semoga pendengar gak bosan ya lihat muka kita berdua nih tentunya. bener banget. Oke nih Kak, tapi nih sebelum kita mulai nih ke podcast kali ini nih. Karisa dan juga teman-teman pendengar setiap podcast nih ngerasa gak sih kalau waktu yang kita lalui sekarang itu udah bukan lagi berjalan, tapi udah lari sprint gak sih? Cepet banget gak sih? Bener. Kayaknya tuh ya selama pandemi itu waktu bener-bener berjalan cepet banget. Kayak baru kemarin 2019, tiba-tiba sekarang udah 2021. Dan ternyata nih gak kerasa banget 2 bulan lagi kita udah pindah tahun lagi ke 2022. Bener-bener cepet banget. Betul Kayak banget. merasa belum Ya ngapa-ngapain ampun. ya, Re? Iya betul kayak hahaha udah akhir tahun lagi gak sih? Nah itu Bener-bener. dia nih ngomongin soal waktu nih pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wisuda hybrid PTNP 2021 yang baru aja nih dilaksanakan kemarin itu tanggal 22 Oktober 2021. Masih anget banget ya, Re? Bener banget masih hangat. Dan pastinya Oke, biar lebih seru ya, Rek, kita pasti ngundang bintang tamu juga dong. Sebagai betul banget narasumber nih. kita. Siapa nih, Rek, Betul. narasumber kita kali ini? Betul, lagi dan lagi nih ya. Untuk narasumber kita kali ini nih udah gak asing, udah beberapa kali nih masuk ke podcast kita nih. Di sini ada Kak Bonita tentunya. Halo Kak Bonita, selamat pagi menjelang siang. Oh, Kak Bonita. Halo, Oke nih. Kalau boleh tahu nih, sekarang Kak Bonita udah di Bandung lagi kah? udah. Atau udah di Bandung ya? Mm-mm. Oke. Jadi teman-teman, Kak Bonita ini mengikuti wisuda hybrid dan langsung datang ke Palembang berarti ya Kak, betul kan ya? Iya. Mm-mm. Betul banget nih. Nah, Kak Bonita nih, mungkin kita langsung aja ya ke Boleh. pertanyaan pertama kali ya. Untuk pertanyaan Boleh. pertama nih, gimana sih perasaan Kak Bonita setelah akhirnya di wisuda nih? Setelah menjalani kurang lebih 4 tahun berarti ya, akhirnya di wisuda juga nih. Gimana nih perasaannya? Em, kayak apa ya? Kayak nggak kerasa sih, karena kan hitungannya 4 tahun tuh harusnya nggak sebentar kan kerasanya. Cuman kemarin pas wisuda tuh kayak ngerasa kemarin tuh masih baru masuk, baru tes masuk, terus baru PSDP, tiba-tiba kok udah di wisuda aja gitu kan. Karena kalau misalkan selama kuliah kan kita ada yang ngarahin ya kayak dosen, terus kayak dari tugas-tugasnya kita tahu kita tuh apa sih tujuan kita selama kuliah kan. Sedangkan kalau misalkan udah masuk ke dunia kerja ini kita benar-benar dilepas sendiri dan udah resmi jadi beban negara. Jadi kayak apa ya, jauh lebih susah daripada pas kuliah sih dan rasanya tuh kayak bebannya nambah gitu. Nih kalau ada yang lewat-lewat, maaf ya ada bocah-bocah gak jelas di belakang sini. Oke, siap Kak Bonita. Oke, Ini lagi kumpul ya, Kak, berarti ya, Kak, sama Iya, yang lainnya. Mau perpisahan mumpung gitu masih nih, Kak, wisuda. ceritanya. Iya, betul. Mm-mm. Oke. Nah, Kak, tadi kan dikasih tahu nih kalau wisuda tahun ini kali ini adalah hybrid ya, Kak, sistemnya bukan Hmm. full online kayak tahun kemarin. Teknisnya sendiri, teknis hybridnya itu kayak gimana sih, Kak? Boleh tolong dijelasin nggak? Kalau misalkan si wisuda hybridnya, kalau yang wisuda bersama itu kemarin kan venue-nya di Poltekpar Palembang. Dan itu ada 12 orang dari masing-masing 6 PTNP yang ada di bawah naungan Kemenparekraf itu diundang ke sana. 12 orang ini itu yang mewakili dari si masing-masing PTNP kan dua-dua. Nah, di sana kita wisudanya benar-benar full offline, apa namanya, maksudnya langsung gitu acaranya di venue. Dan untuk yang online-nya ya via Zoom meeting kayak biasa live streaming. Sama di
siarin juga di YouTube live-nya Kemenparekraf. Kalau misalkan yang wisuda bersama itu yang pagi. Nah, setelah dari wisuda bersama itu ada wisuda yang per PTNP-nya, wisuda mandiri. Dan untuk yang wisuda mandiri, kalau yang di STP Bandung, setauku tuh yang perwakilan terbaik dari prodi masing-masing diundang datang ke kampus dan itu nanti datang ke venue apa namanya ke venue wisudanya itu pakai delman gitu. Itu dijemput dari mana tuh Kak, naik delman? Kayaknya sih harusnya dari gerbang depan sampai ke depan konven aja kali ya, konven atau Enhot tuh kemarin. Seru ya Rea berarti ya. Betul banget sih, gak kebayang ya kalau wisudawan dan wisudawati berarti naik delman gitu ya, Iya. diarak keliling kampus gitu kan. Nah, Kak Bonita, Iya. Rere Ya. mau nanya lagi dong. Kan 12 orang perwakilan itu kan berarti wisudawan terbaik nih ya. Nah, gimana sih Kak persiapan sebelum wisuda yang di Poltekpar Palembang itu? Persiapannya maksudnya kayak gladi bersihnya gitu-gitu ya? Iya, mungkin persiapan Hmm, mungkin dari Bandungnya Kak sampai ke Palembangnya gimana tuh? Apakah hektik kalau parah atau gimana? kalau dibilang hektik sih nggak terlalu ya sebenarnya, ya so-so lah. Cuman kalau dari Bandung sendiri itu kemarin aku berangkat sama Bu Indri, Bu Ita, sama Pak Rosat. Itu kita berangkat dari Bandung sekitar jam 5:30 kalau nggak salah, karena kita takut macet. Ternyata nyampe bandara itu kayaknya cuma dua jam deh, nggak nyampe 2 jam bahkan, itu cepet banget sih. Nyampe sana kita udah biasa kan, apa check in segala macam, terus kita berangkat di Palembang. Nah, di Palembang itu begitu sampai karena kita pesawatnya sempat delay, jadi kita mau nggak mau harus makan dulu, baru ke venue-nya di Poltekpar Palembang dan itu kita gladi sampai agak malam sih waktu kemarin itu yang hari pertama itu kita gladi kotor kalau nggak salah sampai jam 6 ya atau jam setengah 7 gitu. Itu agak-agak apa namanya malam sih soalnya sampai gelap. Terus habis gladi itu besoknya gladi bersih. Nah yang gladi bersih ini kita dari jam 8, dari jam 8 atau jam 9 kalau nggak salah, itu sampai jam 11 sih. Itu nggak lama yang kalau gladi bersih karena kita kan apa namanya udah H-1, jadi kayak kita juga harus siap-siap energi dan si venue-nya kan juga belum didekor pakai apa namanya secara lengkap lah gitu ya, belum selesai dekornya. Jadi kita sebelum sholat itu udah kelar, ya. Jam 11 sih udah kelar hari yang gladi bersih itu. Terus di malam harinya itu kita dikasih waktu free time dan besokannya itu kita mulai wisudanya jam setengah 8 ya, jam 7.30 kalau nggak salah itu kita udah mulai start acaranya gitu sampai jam berapa ya 10 kayaknya kalau yang wisuda mandiri yang wisuda bersama sisanya dilanjut wisuda mandiri dari masing-masing PTNP gitu. Baik-baik. Kalau dari sebelum wisudanya sendiri ini Kak, kayak misalnya toganya, terus em, apa bajunya gitu ya Kak, tapi jubahnya gitu, itu Kakak ngambil langsung ke kampus atau gimana Kak? Kalau untuk toga, samir, terus kayak map gitu-gitu semuanya dikirim dari kampus. Jadi kita pas lagi bulan September kalau nggak salah itu, awal September setelah kita beres yudisium, terus kayak kita beres nyerahin revisi, itu kita dikasih link buat diisi, buat ngedaftarin diri kita ikutan wisuda. Nanti di sana kita lengkapin data diri termasuk alamat, ukuran toga dan segala macam, nanti dikirim ke rumah. Dan untuk selama 2 tahun belakangan ini berarti 2020 dan 2021 wisuda di PTNP yang di bawah naungan Kemenparekraf itu gratis nggak bayar gitu. Mantap sekali ya Kak. Terus nih Kak, kan kalau tadi kita bahas persiapan wisudanya. Sekarang Kak Risa mau tanya pas hari H wisudanya nih Kak. Gimana sih Kak? Apa aja yang terjadi? Gimana perasaannya gitu Kak? Kan kebetulan Kakak ketemu juga nih sama Pak Menteri ya. Ya. Asik. Boleh dong Kak diceritain. Hmm, pas hari H ya. Jadi itu pas hari H kita
karena waktu itu dari Bandung kan perwakilannya aku dan Ai kan. Itu kita bangun, kayaknya kita bangun jam 4 gitu, jam 4 atau jam 5. Terus kita beres-beres, siap-siap. Rencananya aku sama Ai itu jam 6 atau jam setengah 7 tuh kita mikir, oh udah beres gitu kan. Kita mau sarapan dulu di hotel. Ternyata tidak, jam 7 kita baru bisa turun. Ternyata tidak. Jadi kita nggak sarapan paginya, terus kita datang ke venue, kita registrasi segala macam, kita nungguin tuh acaranya mulai, untung dikasih snack, jadi kita bisa makan roti di situ kan. Nah, udah dari sana, acara dimulai, nah pas lagi mau wisuda tuh, karena kan kita selama geladi kotor dan geladi bersih nggak ketemu Pak Menteri kan. Nah, pas lagi hari H tuh, pas Pak Menteri datang kayak anak-anak tuh udah pada ngomong, ih deg-degan ya pada kayak apa ya, tegang sendiri gitu ngeliat beliau kan. Terus akhirnya pas lagi dipanggil pengukuhan itu harusnya kita tuh apa namanya, pengukuhan wisudawan dan wisudawati dulu baru penampilan. Cuma ada sedikit perubahan, jadi penampilan tari kolosal itu yang 110 ya, 110 mahasiswa dari apa, Poltek Palembang, itu tampil dulu baru pengukuhan. Nah, di situ setelah selesai pengukuhan, kita dikasih info kalau misalkan Pak Menteri mau bikin podcast ya waktu itu kalau nggak salah jadi kayak podcast untuk si 12 mahasiswa-mahasiswi itu yang datang ke Poltek Palembang. Jadi setelah beres semua dari yang wisuda apa namanya, wisuda bersama dan wisuda yang mandiri punya Palembang, itu kita nggak boleh kemana mana dulu, kita stay di ruangan adaknya Poltek Palembang. Di sana kita nungguin Pak Menterinya itu ada penanaman pohon, habis itu kita kumpul ber-12, terus rombongan beliau datang, di situ lebih ke arah kayak beliau nanya-nanya tentang, apa ya, data data kita gitu, identitas kita, nama, terus kayak dari program studi apa, dari PTNP mana, dan ditanya juga kayak visi misi kita tuh ke depannya mau apa sih gitu kan setelah lulus dengan mengemban, apa namanya, gelar, kalau misalkan D4 gitu ya, dengan aku yang gelarnya STRPAR gitu kan, Sarjana Terapan Pariwisata, dengan gelar ini tuh mau dibikin apa sih gitu kan. Jadi kayak satu-satu tuh ditanyain gitu dan karena waktu itu kan ada satu orang yang dari magister itu dari Bali namanya Kak Dewi, itu kayak beliau tuh yang dari S2 sendiri kan waktu itu dan apa ya, ngedenger ya beliau itu udah punya apa sih, kayak lembaga-lembaga pelatihan sendiri tuh kayak, wih keren banget gitu. Jadi kayak ngelihat mereka satu-satu ngejawab dengan visi misi yang beda-beda tuh, menurut aku itu berkesan banget sih kayak, oh ternyata memang, apa namanya, visi misi anak-anak yang udah lulus tuh beda ya kalau misalkan dibandingin sama kayak pas kita baru masuk kuliah tuh naif banget ya kayak pengen apa gitu yang kelihatannya buat kita tuh gampang gitu. Sedangkan kalau udah lulus tuh emang visi misinya beda gitu. Sampai ada yang satu ngejawab kayak pengen bisa keliling dunia, pengen jadi orang paling kaya itu kayak, ya bener sih maksudnya bisa gitu kan, maksudnya itu adalah sesuatu yang memang bisa dijadikan impian gitu dan kalau misalkan kita usaha kenapa enggak, bukannya sesuatu yang impossible gitu kalau kita usahain. Tuh, pas hari hanya itu sih seru banget. Seru parah sih. Saya dengerinnya juga kayak, seru banget. Ditunggu ya Kak, nanti ntar aku tonton deh podcastnya. Oke nih, Re. Oke. Kita mau nanya apa lagi, Re? Mungkin ini ya, Kak Bonita ada Mhm, pesan dan pesan nggak sih untuk mungkin untuk dosen atau untuk teman-teman atau juga mmm. orang-orang yang mungkin ya berada di kampus lah gitu ya, yang punya teman, yang pernah membantu atau juga nih pesan kesan untuk adik-adik tingkat kakak-kakak nih gimana? Mmm, kalau misalkan pesan kesan, sebenarnya kemarin tuh aku sempet disuruh bikin video pesan dan kesan kan. Cuma karena aku bingung mau ngomong apa, jadi aku lebih bikin video itu untuk mengucapkan terima kasih jadinya. Kalau kalau misalkan pesan kesan kayaknya bakalan seharian nggak beres tuh, apa namanya, ngucapin apa yang ada di MPP yang aku dapetin selama 4 tahun tuh kayak nggak ada habisnya kan. Tapi kalau misalkan aku, apa ya, mau nyampein pesan-kesan terutama buat dosen-dosen di prodi gitu kan, dari kajur kita, Bu Endang, terus Pak Wip,
habis itu Bu Cucu, Pak Faisal, Pak Anggi, Pak Ronald, Bu Ningrum, Paris, terus dari apa namanya admin juga kan Bu Tuti, Bu Yuni, siapa lagi yang belum kusebut, dan siapa lagi ya, dosen-dosen bahasa, terus apa namanya, pokoknya staff-staff dari MPP deh gitu kan, termasuk kayak Pak Jajang gitu. Apa ya, selama 4 tahun ini tuh jujur ngerasa beruntung banget bisa masuk MPP karena staff dan dosennya itu, mmm, gimana ya, tipe-tipe yang nggak serius, gimana ya, jadi kalau waktunya serius mereka bisa serius dan bisa tegas gitu, tapi kalau misalkan lagi waktunya bercanda mereka tuh bisa melupakan keseriusan mereka gitu, dan itu menurut aku kayak kalau kulihat dari prodi-prodi sebelah mungkin agak jarang ya dosen-dosen yang bisa gitu, dan apalagi kita tuh yang dosennya kayak gitu bukan cuma 1, 2 tapi semua gitu loh. Kayak jarang loh aku bisa nemu yang bener-bener apa ya, se-friendly itu gitu. Karena kan hitungannya udah dosen ya, kalau guru SD, SMP, SMA mungkin masih bisa friendly karena kan kita masih ada di tahap, apa ya, pertumbuhan gitu ya, si perkembangan otaknya juga masih harus dibangun lah gitu. Kalau misalkan udah kuliah kan kita, ya seharusnya dianggapnya udah mentally siap lah ya, mentally ready gitu. Makanya biasanya kan pada tegas kayak, apa ya, ngegeber biar kita tuh jadi orang gitu. Dan, apa namanya, aku bener-bener berterima kasih karena dengan ajaran dan didikan yang dikasih selama 4 tahun oleh beliau-beliau ini, aku bisa jadi aku yang sekarang gitu, yang apa ya, dulu tuh aku termasuk tipe-tipe orang yang stern gitu, kayak kalau misalkan aku maunya ini ya kekeh we gitu, nggak mau apa ya, nggak mau nyari jalan lain gitu. Kayak kalau misalkan di buku ini udah A caranya, ya udah itu gitu, nggak mau aku ganti. Cuma dengan kefleksibelannya beliau, jadi bisa gitu kayak, "Oh kalau ini nggak bisa, ya udah coba deh approach dari jalan yang B," gitu misalkan, atau kalau nggak misalkan sampai ke yang J gitu. Jadi banyak cara gitu kan buat ngedapetin sesuatu itu, selama cara itu memang benar gitu. Terus kalau misalkan dari segi apa ya, yang aku mau kasih pesan dan kesan lagi itu, dari segi hima sih, aku kan join hima 2 kali dan dua-duanya itu menurutku hima yang hebat-hebat banget sih, terutama yang kemarin hima 2020, 2021, karena kita udah nyiapin segala sesuatunya buat offline, ternyata ya aduh gimana ya, jadi online semua, tapi despite all of that gitu, kita tetap bisa dapat penghargaan hima terbaik ya, itu bener-bener, apa ya, menurutku itu sebuah achievement yang nggak mudah gitu loh, karena kita jadi patokan buat acara-acara yang dari offline ke-online-in gitu. Dan aku berterima kasih banget sama anggota-anggota hima waktu itu, termasuk Rehan sebagai ketua, terus kayak rekanku, sekretarisku itu Novi, dari bendahara, dari humas, Dikref, dan lain sebagainya, itu semuanya aku mau terima kasih banget karena apa ya, willing to sacrifice themselves gitu. Mereka nggak apatis, mereka nggak gimana, kalau misalkan kita butuh, ya mereka datang gitu. Dan terutama buat anak-anak MPP Soleha, MPP 2020 itu, mmm, apa ya, nggak tahu sih kalau misalkan mereka kayak aku udah nggak bisa ekspres pakai kata-kata lagi gitu, kayak aku udah apa ya kalau ke mereka, kayak, "Lu macem-macem sama mereka, macem-macem sama gue deh," ya lewatin gue dulu. Kalau misalkan sama mereka tuh udah nggak itu sih, aku udah nggak bisa hitung-hitungan lagi, kayak nggak bisa deh kalau mereka. Terus kalau buat adik-adik kelas, terutama buat yang lagi job training, makasih juga kalian udah mau jadi, apa ya, angkatan yang di-skip satu angkatan yang di-skip satu dan mau apa ya, diomel-omelin sama angkatan kita gitu kan, walaupun nggak sering sih kita nggak ngomel-ngomel kok, kita kan baik ya. Apa namanya, tapi kalian berhasil gitu dengan segala macam rintangan kalian dan kalian sekarang lagi job training, semangat terus pokoknya job training-nya. Dan buat angkatan 2020, terus angkatan 2021, kalian masih belum pernah ke kampus, kalian masih belum pernah ke kampus, mungkin kalian nggak akan, apa ya, nggak akan 100% paham lah dengan budaya kampus gimana gitu kan, karena kalian belum bisa praktekin secara langsung. Cuman, kalau aku nggak salah dengar kan kalian juga akan field trip ya yang angkatan 2020 itu. Nah, nanti cobalah kalian ketika nanti udah ketemu satu sama lain, coba kalian, apa ya, eee, ingetin lah, remind satu sama lain tentang kita harus gimana, terus kayak tentang
apa-apa aja yang kita nggak boleh lupain selama di kampus, selama field trip gitu kan. Apalagi kita bareng dosen juga kalau field trip, harus dijaga lah. Field trip itu kita bisa have fun kok, cuma selama memang lagi waktunya untuk serius, ya udah ayo kita serius gitu kan. Kalian juga belajarnya jangan yang setengah-setengah, dan kalau misalkan ada rekan kalian gitu ya, rekan satu kelas yang misalkan, gimana ya, agak-agak mungkin malu atau mungkin kurang pede atau gimana, coba kalian encourage gitu kan. Siapa tahu dia sebenarnya tuh sangat-sangat amat capable untuk melakukan sesuatu, tapi dia karena saking malu dan mindernya, dengan ada, apa namanya, orang-orang lain yang, apa ya, yang hebat dan berani menunjukkannya, dia jadi minder, "Iduh, kayaknya gue nggak berani deh," gitu. Cobalah kalian encourage mereka gitu kan, supaya kita tumbuh bareng gitu. Selama 4 tahun itu karena kita akan bareng-bareng, jadi selama 4 tahun itu kita harus bisa tumbuh bareng juga, tuh. Kalau dilanjutin bisa seharian suntuk ini. Mantap banget ya kesan pesannya. Kayak buat siapa tahu nih ada pendengar podcast MPP yang pengen masuk MPP, gak usah ragu-ragu, langsung aja masuk karena seru banget ya Kak pastinya. Bener banget banget, jujur banget itu mah. Pasti akan merasa nyaman di sini. Nah, kita udah bahas nih Kak tadi wisudanya, udah sampai ke kesan pesan juga yang panjang. Untungnya dipotong-potong ya, pasti banyak banget tuh mau jabarin kesan pesannya ya kan. Sebenarnya aku juga kayak butuh banget nih banyak banget saran, cerita, pengalaman dari Kakak. Tapi karena waktunya yang tidak mencukupi, jadi mungkin kita akan cerita-cerita di lain kali lagi. Karena kayak Kak Boni itu udah jadi tamu ini ya, udah jadi tamu tetap ya. Iya, Iya udah bener berapa banget, kali bener aku. banget. Tamu tetap podcast MPP. Kayak pas Kamu para tetap pendengar ya. podcast MPP, siapa sih yang nggak kenal Kak Bonika? Benar, benar, Hai, benar, 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 benar. hai kalian ini. Oke, mungkin teman-teman pendengar setia podcast MPP, segitu dulu untuk podcast kita pada hari ini. Oh ya, namun tadi kita lupa ya di awal, eh, kami mengucapkan selamat karena sudah menyelesaikan kuliahnya untuk Kak Bonita dan juga untuk kakak-kakak yang lainnya dan juga mungkin kakak-kakak dari PTNP yang lain, 6 PTNP yang lain di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami ucapkan selamat dan juga tetap semangat Makasih, kalian juga untuk semangat loh kuliahnya. siap. Tetap semangat untuk mungkin mengarungi gerbang baru ya, masuk ke gerbang baru lagi ya, ke kehidupan Iya. yang lebih keras mungkin ya. Kehidupan nyata yang sangat Tunggu. keras ya. Keras dan lebih mandiri ya. Betul sekali. betul. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu pantauin Instagram kita, Instagram Hima, ada di @hima.mpp dan juga ada media sosial lain yang nanti akan ditaruh di bawah ya, di linknya ada TikTok, ada juga Spotify, ada juga Twitter dan lain-lain. Terakhir dari kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di podcast MPP yang lainnya. Dah. Dadah, terima kasih banyak Kak Bonita. Iya, makasih.